Pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa, kita sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Haji Sunarno Ediwibowo SHM Hum. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof? Alhamdulillah. Kabar baik, semangat baik. Ya Prof pagi ini ya Prof? Ya harus semangat dong. Kita itu segala sesuatu kalau semangat semua akan sehat. Siap. Ya, kesemangatan itu membuat satu organ-organ menjadi sehat. Oke, nah sepertinya topik hari ini juga nanti akan membuat kita semakin semangat nih. Dan juga memang topik ini adalah topik yang masih menjadi buah bibir di antara para pemirsa juga. Dan tidak lupa ya pemirsa, kita juga akan menyapa teman-teman di studio yang sudah hadir dari beberapa perwakilan universitas, yaitu dari UNER, UNESA, dan Universitas Trunojoyo Madura, yang nanti juga bisa bertanya-tanya seputar permasalahan hukum, baik yang terkait topik hari ini ataupun di luar topik. Prof, ini kita langsung aja deh masuk ke topiknya. Beberapa waktu yang lalu kita dengar nih tentang penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula. Tom Lembong dinilai menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menteri Perdagangan dengan mengeluarkan izin persetujuan impor dengan dalih pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula nasional. Meskipun Indonesia sedang surplus gula, Tom Lembong juga diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Nah, dalam kasus ini, Kejagung menyebut nilai kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mencapai 400 miliar rupiah. Nah, Prof Bowo sebagai pakar hukum, melihat hal ini seperti apa nih, Prof? Ya, itu kalau penyalahgunaan kewenangan, itu harus hati-hati. Dikarenakan apa? Pasal 2 dan 3 ini, kemudian di dalam undang-undang 31 tahun 99 diperbarui 2001. Nah, memang dulu itu pasal 2 dan 3 ya, penyalahgunaan kewenangan itu kata dapat maupun indikasi. Potensi itu sudah bisa itu. Nah, kalau sekarang penyalahgunaan kewenangan ada pasal 2 ya, barang siapa memang dengan maksud ya, untuk merugikan keuangan negara ya, baik untuk dirinya atau sendiri atau korporasi ya, itu dianggap sudah merugikan negara, maksudnya keuangan negara. Nah, apakah itu sudah terpenuhi enggak unsur-unsur tersebut? Dikarenakan ada putusan MK itu harus hati-hati. Karena kalau pasal 2 dan 3 penjelasannya itu sapu jagat. Bisa kena poin muntah-munting, tapi sekarang nggak bisa. Nah, harus diperhatikan sekarang auditnya. Audit yang ada timbul satu kerugian. Audit investigasinya. Nah, kalau sudah investigasi berarti adanya satu ke sprindik. Kalau sprindik sudah penyidikan harus terbuka. Berapa harus dirugikan? Nah, dikarenakan informasi ini semua keterbukaan. Banyak masyarakat yang memang ini perdebatan, ini salah benar. Ini yang menilai kan masyarakat, apalagi netizen. Udah netizen ini, waduh, bisa. Makanya saya memberikan edukasi harus yang benar, gak boleh memihak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah sudah dijelaskan kalau kerugian negara itu ada audit BPK lah, BPKP lah, atau inspektorat. Kalau di pusat mesti BPK. Nah, BPK sudah mengaudit enggak? Ada rekomendasi kerugian negara enggak? Kalau enggak ada, ini yang menjadi persoalan. Tapi kan itu sudah keluar, Prof. Dari hitung-hitungan mereka, kerugian negara bisa mencapai 400 miliar. Ya, ini kan hubungannya dengan keputusannya kan? Atau uang itu sudah dirugi, apa masuk ke Saudara Lembong atau masuk ke orang? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Keputusan itu adalah menjadi satu kebijaksanaan. Nah, ini oleh kabinet menteri sekarang hati-hati nih. Harus hati-hati. Ini saya ingatkan. Kebijaksanaan itu adalah merupakan satu keputusan.
Nah, membuat suatu keputusan tidak lupa adalah dia memang sebagai Menteri Perdagangan memang punya kewenangan ya dalam hal-hal permen-permennya itu ya. Kemudian selain itu sudah ada koordinasi. Menko-nya sudah ada, Menko Ekonomi dikoordinasi karena perdagangan. Lah Presiden dikoordinasi, putusannya benar gak? Ini dikaji dulu. Nah kalau oke, sudah masuk keputusan. Gak mungkin keputusan dia sendiri tidak ada. Ini memang harus ada satu. Nah kemudian selanjutnya memang dua tadi keputusan ya. Kalau dia itu ada niatan untuk ada sengaja memang untuk menyalahgunakan keuangan, itu kebijaksanaan itu berubah. Kebijaksanaan tidak bisa dituntut sepanjang prosedur yang dilalui benar. Kalau nggak benar, ya semua kena dong. Kenapa? Karena saya lihat dalam data, dalam informasi, menteri semua nggak impor apa, apalagi kalau nggak salah catatan ini saya lihat itu tadi ternyata mau lebaran, bulan puasa kelihatannya. Ini orang kekurangan. Kalau sampai impor ini kekurangan, ada impor bawang putih, ada impor yang berhubungan bawang merah, apapun kan impor semua kan. Nah memang kita katanya si surplus, kenapa kok impor? Apa bisa membuktikan 8 tahun yang lalu itu? Harus buktikan. Nah, buktikan dengan adanya satu, yaitu barang buktinya ada enggak? Gulanya itu ada enggak? Nah, kemudian bea cukai sudah enggak maksudnya bea cukai sudah di BAP enggak? Memang benar enggak? Tahun berapa itu bea cukainya ganti enggak? Tan itu harus ada data-data yang dilalui. Enggak semudah balik tangan itu. Kecuali kalau ketangkap tangan saya nggak bisa masalah. Karena sudah sesuai dengan KUHP kan. 126 tidak bisa seperti apa yang disampaikan begitu. Dan Kejaksaan Agung harus memang menjelaskan ke publik. Kenapa? Apalagi ke Komisi 3. Yaitu nanti Komisi 3 tahu semua, itu banyak orang hukumnya. Jadi nggak semena-mena seperti itu. Oke, tadi ini ada satu hal menarik yang tadi Prof. Bowo sudah sempat singgung, bahwasannya keputusan dan kebijakan itu tidak diambil sendirian. Iya. Iya. Gimana nih Prof? Apakah artinya menurut Prof. Bowo, apakah kalau nanti Tom Lembong kena, akan ada banyak juga yang lainnya yang kena karena mengingat keputusan itu diambil bersama? Nah itu ya bersama. Kenapa Menko-nya juga oke? Itu pun laporan di Presiden oke. Kan begitu. Berarti kena semua, harus di BAP semua dong. Jangan hanyalah Tom Lembong, tapi semua harus. Kalau itu kena, ya ini seperti gini ya. Ya ini saya masih ingat ya. Saya kalau ujian ini ya, ulangan, itu yang mudah dulu saya kerjakan. Yang sulit sih, ya saya belakang. Apakah Jaksa Agung ini yang mudah ini, ya 2015 sampai 2016, ya toh, yang mudah. Yang lainnya sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, susah juga. Apakah itu nanti ada lagi yang lainnya? Nah itu mungkin saja untuk seperti masuknya ke Limbong dulu, sehingga nanti yang lainnya kan juga ada Menteri Perdagangan. Artinya dugaan Prof. Bowo akan ada selanjutnya, babak selanjutnya, tapi diawali dengan penangkapan dari Tom Lembong ini sendiri. Iya, nanti kalau selanjutnya kita ngomong lagi. Ya kan kita belum ngomong selanjutnya, tapi ini adalah membuka. Ya tadi katakanlah kalau ulangan ujian ini saya kerjakan yang mudah dulu, yang sulit belakangan. Apakah itu nanti Jaksa Agung tujuannya, oh yang mudah dulu disikat, nah itu habis itu nanti yang lainnya ada 5 nanti akan kena semua. Nah kalau ini adalah ketika kebijaksanaan itu kena menjadi jurisprudensi, hati-hati. Paling pejabat kalau sudah membuat satu keputusan kebijaksanaan akan berdampak hukum, akan menganggap akibatnya kena tindak pidana korupsi, yaitu penyalahgunaan kewenangan. Itu yang menjadi salah satu mengerikan sekali. Lebih baik jadi kita gini ya, mengedukasi ya. Iya enggak? Kalau menurut Prof. Bowo sendiri, apa yang dilakukan oleh Tom Lembong ini memang sudah masuk dalam dugaan penyalahgunaan wewenang atau belum nih? Sudah pantaskah langsung dijadikan tersangka? Karena ada beberapa yang juga mengatakan sepertinya kok terlalu cepat ya, terlalu dini gitu. Itulah
terlalu dini, karena apapun sudah nahan, berarti dia harus memang benar-benar membuktikan kalau dia itu korupsi. Jangan sampai nanti sudah ditahan, akhirnya bebas. Lah ini hak asasi manusia, dikarenakan kejaksaan itu memang punya salah satu hak asasi manusia, akuntabelnya oke, tentang kepastian hukum oke, ya toh. Itu asas-asas kejaksaan seperti itu Kejaksaan Agung, ya, tidak tebang pilih, harus bicara secara yuridis benar, jangan ini hanyalah kena ada muatan politis, jangan gitu. Ini nggak elok nantinya, masyarakat akan menilai semua. Judi online aja semua teriak, apalagi seperti ini. Nah masyarakat ini bisa melihat, di mana-mana bisa lihat. Nah ini loh, ini setiap detik ada berita-berita itu. Jadi nggak main-main, nggak seperti dulu zamannya. Ini masalah Kementerian Informasi dan Digitalisasi. Nah digital ini nggak main-main. Digital ini sampai di luar negeri juga loh, dikarenakan kedaulatan digital nggak ada, makanya hati-hati. Kalau nggak proporsional, jangan. Harus proporsional. Harus benar-benar apa yang dituduhkan harus dibuktikan. Itu yang sebetulnya bukan main-main. Ini PR dari Kejaksaan Agung. Kemarin saya appreciate tentang masalah menangkap 3 hakim di pengadilan negeri. Oke, yang lainnya oke. Nah itu bagus sekali, sampai berapa itu? Dari Mahkamah Agung sampai 1.000 miliar ya, 1 triliun kan? Dalam kasus Ronald Tanur ya, Prof? Oh iya itu, kena ya masalah Tanur itu ya. Itu saya apresiasi benar itu. Tapi sekarang ini jangan sampai kendor lagi nih. Kalau sampai ini kendor, masyarakat akan waduh melihat lagi. Nah jangan sampai ini menjadi satu persoalan test case-nya Presiden Prabowo. Ini di test case-nya. Bagaimana ini nantinya? Oke. Tapi kalau sejauh pandangan dari Prof Bo sendiri, apakah memang betul-betul Kejagung ini sudah melaksanakan tugas dan tupoksinya sesuai nggak? Atau masih ada sesuatu yang perlu Prof Bo kritisi dari penangkapan dan penetapan tersangka dari Tom Lembong ini sendiri? Ya. Apakah 400 miliar itu apakah benar-benar? Jangan asal ngomong, oh audit dari BPK sekian, gitu kan. Ketika hubungannya dengan kementerian, itu tiap tahun sekali audit loh ya, BPK loh ya, bukan BPKP loh ya, BPK, audit lah. Apakah BPK ini, apakah laleh kan itu? Kalau masalah keuangan loh ya, kecuali kalau ada ini pasal 2 dan 3, saya nggak bicara masalah gratifikasi loh ya, malah suap dan sebagainya. Saya bicara masalah pasal 2 dan 3 penyalahgunaan kewenangan penyelenggara negara memang. Oke, ini menarik ya, karena tadi Prof Bo seingat saya juga ada sempat singgung jangan sampai keputusan ini syarat akan muatan politik. Nah, ini akan semakin panas. Iya. Pemirsa, karena kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hukum di Mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti yang kita sudah bahas tadi di segmen 1 nih Prof, bahkan ada rame-rame di Komisi 3 DPR RI yang bertanya kepada Kejaksaan Agung nih, memang sudah tepatkah keputusan ini atau jangan-jangan ini adalah politik balas dendam atau syarat akan muatan politis nih. Kalau Prof Bo sebagai pakar hukum melihatnya seperti apa nih? Iya ya, tadi saya sudah nyebutkan ya, equality before the law itu adalah itu merupakan konstitusi juga. Jadi kesamaan, tidak ada perkecualian, hukum itu harus memang sama, tidak ada tebang pilih.
tidak ada sesuatu muatan politis. Kalau itu hanya muatan politis, ini hukum nggak jalan. Kenapa? Ketika politik hukum itu bicara bahwa hukum adalah proses politik, ini menyakitkan. Berarti hukum akan menjadi bad law, pretty law. Nah, ada persoalan ini adalah persoalan negara ini. Apalagi seorang Limbong itu public figure, Tom Limbong itu mantan menteri. Lah menteri lainnya apakah nggak nantinya apakah nggak kena semua? Kalau ini semua ekspor semua, nggak ada nggak ekspor. Sorry, impor ya. Kita salah ya, impor. Kecuali kalau aturan impor itu tidak ada persetujuan dari Kemenko. Ya, Menkonya, presidennya tidak setuju baru bisa penyalahgunaan kewenangan. Jadi ini kita lihat saja nantinya. Saya bicara tadi, kalau mengerjakan suatu soal memang yang mudah dulu, apapun mudah dulu. Yang sulit saya tinggalkan dulu. Lah apakah ini Jaksa Agung ini apa yang saya sampaikan pada waktu saya sekolah SD tuh. Tapi Prof Bowo secara spesifik sepakat nggak kalau kasus ini seperti isu-isu yang bergulir bahwasannya adalah politik balas dendam? Nah itulah, itu memang ada berseberangan dengan penguasa kalau nggak salah ya. Pada waktu Pilpres kalau nggak salah ya. Ya dia masuk ke kubunya 01 ya. Ya kalau nggak salah ya. Pak Anies dengan Pak Muhaimin. Kalau nggak salah loh ya. Nah itu adalah kelompok itu. Nah, mungkin ada dendam-dendam ini berarti apa? Berarti negara kita, negara hukum, ini adalah menurut pandangan saya ini nggak benar. Dari konstitusi itu sudah mengisyaratkan bahwa pasal 1 ketika negara kita negara hukum, bukan negara maksat, negara ekstat kan, berdasarkan konstitusi kan. Kalau itu sudah dilanggar, berarti apa? Pemerintah melanggar sudah. Tapi kan penetapannya sudah melalui proses yang panjang, Prof. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ditetapkan. Ya, memang panjang. Tapi panjang itu apakah menunjukkan salah satu kena ini keterbukaan informasi publik kan? Harus sampaikan, memang ada penyalahgunaan keuangan kerugian sekian. Nah, hitungannya dengan kerugian berupa apa? Apakah enggak boleh kalau kita bicara Menteri Perdagangan tidak untung? Masa buntung? Apakah tidak memberikan suatu harga gula? Apakah gula impor dan gula nasional lebih tinggi mana, kan itu bisa dilihat dulu. Data-data base-nya itu bisa ya itu dilihat dulu ya. Database-nya. Kalau untuk kasus penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara sebenarnya bisa masuk ke dalam kategori dakwaan kasus apa, Prof? Korupsi dong. Korupsi. Penyalahgunaan kewenangan pasal 2 dan 3. Artinya Tom Lembong sudah sesuai? Nah itu sesuai enggak kan nanti dibuktikan. Karena salah benar nanti akan dibuktikan oleh hakim. Jaksa itu adalah memang sebagai salah satu, dia sebagai satu baik LI, laporan informasi, atau LP, ya. Nah, penuntut, ya kan itu. Penyidik, ya kan. Penyelidik, penuntut itu hubungannya dengan kompetensinya jaksa agung itu. Nah, tapi nanti dalam putusan ketika bebas, terus bagaimana nasibnya Limbong? Memang kalau bebas direhabilitasi, nambah baiknya, tapi hanya itu aja. Tapi nggak ada, apakah ada moral yang ada? Ini kan berbahaya karena setingkat Kejaksaan Agung tidak mengurangi rasa hormat, tapi harus ada kehati-hatian untuk menetapkan sebagai tersangka itu harus didahului dengan kerugian dulu.
harus koordinasi dengan BPK dulu. Jangan langsung ada dilit, didik, tuntut, tapi belum ada sesuatu yang berhubungan dengan kerugian. Oke, tapi kalau misalnya terjadi sebaliknya, Prof, memang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, apa sanksi hukum untuk kasus tersebut? Oh, itu berarti pidana tindak pidana korupsi. Nah, kenapa? Ketika berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang, tidak ada itu. Hanya penyalahgunaan kewenangan loh ya. Karena dengan keputusannya menyalahgunakan kewenangan kan. Oke, lalu gimana Prof jika tidak ditemukan bukti aliran dana di rekening tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang tersebut? Apakah tetap bisa dijerat sebagai kasus korupsi karena dianggap merugikan negara? Ya, dikarenakan kejaksaan itu sebagai penyidik juga penuntut. Jadi bisa saja antar institusi kan bisa. Bisa nanti dakwaannya ditunjukkan di pengadilan. Ya kan? Nah, ini kan setelah ini yang saya hanya khawatir. Ada teori balas dendam, oke. Tapi jangan lupa hakim juga ada teori balas dendam. Ketika jaksa 3 digerebek, semua kena, nanti berbahaya juga, was ya. Kalau gitu, ingat tuh ya, nanti akan saya bebaskan terus bagaimana. Harus hati-hati dong. Ini harus dipikirkan juga, meskipun itu adalah mungkin saya yang ngomong salah, tapi kan ini masalah institusi loh ya. Kalau hakim digerebek, itu yang lainnya juga ada persatuan hakim juga. Itu kalau salah mungkin barangkali saya salah. Mudah-mudahan saya salah. Kalau benar lah bisa saja. Oh ini kurang, oh bebas. Kalau bebas, tanggung jawabnya gimana? Habis bebas, langsung apa ya? Risfak ya, langsung kasasi. Kasasi ada hakim agung. Kelihatannya nggak harmonis lah hakim agung. Ya kena kan apa ya? Ada itu. Apa itu? JR ya. Kena tangkap itu berapa itu? Yang tadi saya sampaikan 1.000 miliar. Orang-orangnya hakim agung itu. Itu yang saya khawatirkan. Nah, ini harus hati-hati. Makanya kalau tepat menyidik itu jangan sampai hanya isyarat muatan politik, jangan. Memang pure adalah hukum. Oke, baik. Prof, ini kan baru-baru ini sejumlah anggota Komisi 3 DPR ini kan ramai-ramai mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan meminta penjelasan yang lebih transparan terkait kasus impor gula yang menjerat Tom Lembong. Mereka kompak meminta penjelasan Jaksa Agung terkait penetapan Tom Lembong sebagai tersangka. Para anggota mengendus kejanggalan dalam kasus tersebut dan menilai penetapan Tom Lembong dalam kasus tersebut terlalu terburu-buru serta terkesan sebagai upaya balas dendam politik. Nah, kalau Prof Bowo menanggapi hal ini, apakah memang Prof Bowo juga meyakini bahwa penetapan Tom Lembong ini betul ada unsur muatan politiknya atau seperti apa? Harus dijelaskan apa itu delik formil, apakah delik material, itu jelaskan itu dulu. Oh delik materialnya ini gitu. Oh materialnya sekian itu harus dijelaskan dulu. Karena belum ada keterbukaan terkait itu. Delik formilnya ini keputusan loh, ini keputusan Menteri Dalam Negeri loh ya. Ini keputusan itu formil ya. Kebijaksanaan itu formil ya. Materialnya belum tahu saya. Karena belum ada rekomendasi dari BPK yang ngomong bahwa ini salah gitu loh. Jadi delik formil ini apa terpenuhi dulu enggak? Karena ada kesalahan. Seorang terdakwa harus memenuhi delik formil dan delik material. Kalau delik formil dan delik material tidak terpenuhi, maka bisa bebas itu. Oke. Jadi pandangan Prof Bowo kalau itu semua belum terpenuhi, ada kemungkinan untuk Tom Lembong bisa bebas. Nah, contohnya tambang timah itu uangnya sudah ada ini. Uangnya sudah disita, semua dia ada pengakuan sudah tidak bisa lagi. Apanya yang mau bebas? Oke. Nah, Prof, ini adalah yang lebih menarik lagi, Prof, karena anggota Komisi 3 DPR Muhammad Rahul dari fraksi Gerindra ini mengatakan bahwa pihaknya tak mau jika pemerintahan Prabowo Subianto di awal terkesan menggunakan hukum sebagai alat politik dalam kasus Tom Lembong ini. Pihaknya khawatir dapat menimbulkan persepsi publik tentang adanya politik tebang pilih dalam penegakan hukum saat ini. Apakah Prof Bowo juga setuju dengan pandangan ini? Seperti apa? Ya, pandangan itu bagus itu. Jadi terkesan ini adalah tesisnya dari Presiden Prabowo. Waduh, kalau begitu milihnya salah saya ini.
ternyata Menurut Prabowo ini adalah gebrakan yang mengagetkan juga. Baru di awal menjabat tiba-tiba sudah ada beberapa. ada dua kan jadi tersangka. gebrakan dari Kementerian Informasi ya, Kemdigi itu, satu itu yang ada judi online. Judi online. Lah ini tambah lagi ada gebrakan lagi menteri mantan juga, mantan ini yang menjadi persoalan ketika ditinggal luar negeri. Nah di sini nggak menguasai tentang bagaimana suasana negara ini kan nggak. Tapi kalau pandangan Prabowo, apakah akan ada gebrakan-gebrakan lainnya juga nanti? Oh, kalau itu memang Tom Lembong ada gebrakan ketika menjadi satu impor gula yang lainnya, ya sama dong. Harusnya juga kena. Sama, ya yang di bawahnya, yang di atasnya sampai tahun 2023 kena semua dong. Oke. Kalau itu memang kebijaksanaan yang kena. Ini akan kena ke banyak orang ya, tidak hanya. Gak banyak orang. Saya itu ketika menjadi putusan jurisprudensi baru kebijaksanaan itu ketika menyalahgunakan kewenangan semua kena. Berarti jurisprudensi itu sama. Kalau kita bicara masalah yang berhubungan dengan apa sih sebetulnya hukum positif? Hukum positif itu peraturan perundang-undangan, ya keputusan dari seorang ahli, pakar. Ya seperti saya ini, saya makanya gak main-main. Kalau menyampaikan benar-benar harus valid gitu loh. Ya referensi dari pakar, pendapat, tapi sudah menulis buku itu banyak ya. Terus kemudian di samping itu putusan hakim, apalagi hakim agung, itu menjadi acuan. Jadi kalau itu kebijaksanaan, bisa aja jurisprudensi dari Tom Lembong, berarti kena semua. Oh, okay. Semua orang yang penyelenggara, penyelenggara itu ada 3 ya Mbak Yu, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Ini agak bingung semua. Jangan-jangan nanti DPR membuat satu kebijaksanaan kena, gubernur punya kebijaksanaan kena, wali kota kena, bupati kena. Ini bahaya ini. Kalau itu nantinya menjadi satu jurisprudensi, kalau itu terbukti. Kalau nggak terbukti ya, alhamdulillah kan gitu, pasal 2 dan 3 itu nanti bisa hilang, musnah. Oke, Prof, ini kan sementara itu ya, Prof, Jaksa Agung ST Burhanuddin ini menjawab dengan sanggahan yang menegaskan bahwa tidak ada motif politik di balik penetapan tersangka ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula ini. Dia mengatakan Kejagung memiliki kewenangan yuridis untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan penetapannya tentu sudah melalui proses dan tahapan yang rigid secara hukum. Sebenarnya apa proses penetapan seseorang sampai akhirnya bisa ditetapkan sebagai tersangka, dan butuh waktu berapa lama, dan butuh minimal berapa alat bukti, Prof? Kalau korupsi agak lama. Korupsi itu harus ada satu saksi, kemudian ada hubungannya dengan data-data yang ada, kemudian ada bukti-bukti ada. Tapi yang jelas ini kerugian yang ngitung adalah BPK. Karena menyangkut kerugian keuangan negara kan, penyalahgunaan. Nah, kalau ini memang yuridis, ya semua harus kena dong. Semua harus nanti satu persatu kan. Harus kita tunggu aja nanti. Apakah ini hanya Tom Lembong, apakah yang lainnya nggak kena kan itu. Oke, kita tunggu aja apakah akannya Tom Lembong atau lainnya juga akan kena. Nah, ini menarik, akan kita bahas lebih dalam. Tapi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hukum di Mata Bowo.
pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Nah, terakhir nih Prof Bowo ada sempat singgung, sepertinya nih harusnya kalau Tom Lembong masuk, yang lainnya juga ada nih buntutnya yang ikut-ikut masuk nih. Gimana nih Prof Bowo penjelasannya? Ya harus gitu dong. Kalau memang itu bicara yuridis, ya harus semua. Kalau ada muatan politis, ya bisa saja Bang pilih. Dan kita melihat dulu. Kan itu yang muda ini 1 tahun kan, yang lainnya bertahun-tahun. Justru impornya juga bertonton lebih dari Tom Lembong. Nah ini kan harus dilihat kan. Semua bisa kok diakses. Saya juga ngakses ini. Gak main-main juga, data ini ngakses juga. Oke. Prof, ini ada teman-teman perwakilan dari beberapa universitas yang mau langsung tanya jawab sama Prof Bowo. Boleh kita kasih kesempatan ya Prof? Oh iya dong, Oke, edukasi. pertanyaan pertama, waktu dan tempat kami sediakan. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Prof. Saya sempat membaca untuk meredam kasus Tom Lembong ini, salah satu anggota Komisi 3 itu yang bernama Sudison mengusulkan pembentukan panitia kerja atau panja. Nah, menurut Prof Bowo, apakah pembentukan panja oleh Komisi 3 DPR ini untuk mendalami kasus akan efektif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas hukum, atau justru dapat menambah kesan bahwa ada upaya politisasi dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus besar seperti ini? Terima kasih. Oh, pedas sekali. Karena DPR itu selaku pengawas juga bertanya, punya hak dia. Memang melakukan fungsinya Iya, tapi kalau panja ini kan nantinya nggak ada kepercayaan lah dengan sebagai aparat penegak hukum, jaksa. Ada urgensinya nggak untuk membentuk panja ini? Dan membentuk panja nanti mencampuri kan urusan penyidikan. Jadi Ya, kalau jadi Prof Bowo sebagai pakar hukum sebaiknya tidak perlu. sebaiknya tidak perlu, tapi dia punya kewenangan ketika nanti ada penyimpangan masalah penyidikan menjadi penetapan tersangka bisa akhirnya. Nah, itu hak memang dari DPR, tapi kan nantinya kalau panja dibuat nanti ada persoalan ya, kasusnya seperti mirip-mirip Tom Lembong, nanti panja terus kan. Itu menjadi salah satu kebiasaan biasa nantinya. Menjawab pertanyaannya, berarti pembentukan panja ini tidak efektif ya Prof? Iya, tidak efektif, dan itu adalah di luar konteks dalam arti penyidikan. Oke, baik. Ya. Terima kasih, semoga sudah menjawab ya pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Sabila Diapantiman dari Universitas Erlangga. Saya mau bertanya, Prof. Apakah pemanggilan ini benar-benar berfokus pada pengawasan terhadap penegakan hukum yang transparan dan adil, atau apakah ini lebih kepada bentuk kontrol politik yang berpotensi mengubah arah proses hukum demi kepentingan politik tertentu? Terima kasih. Ya, memang saya melihat ketika Komisi 3 dari tadi sebutkan ada yang bernama Tennyson Tandra kalau nggak salah, dari mahasiswa UNER tadi, kelihatannya semua itu kepercayaan Jaksa Agung sudah kelihatannya pertanyaan ya agak DPR kurang percaya tentang penyidikannya. Apa Prof faktor utama yang membuat Komisi 3 begitu riuh dan gaduh mempertanyakan keputusan dari kejaksaan? Apa yang disampaikan tadi, DPR itu juga ada pakar hukum semua loh, gak main-main loh ya. Ada seorang lawyer tadi saya lihat. Jadi dia tahu apa sudah memenuhi delik formil atau delik materialnya. Delik formil sudah terpenuhi, sudah dipersoalkan kan. Contohnya delik formil itu apakah sudah benar kebijaksanaan itu, atau kebijaksanaan itu adalah memang Lembong sendiri atau sudah ada terkoordinasi kan itu. Kalau terkoordinasi berarti delik formilnya terpenuhi enggak? Berarti semua, apakah presiden juga dipanggil untuk sebagai saksi, atau Kementerian Koordinator Ekonomi juga dipanggil? Apakah nanti juga masuk ke Kementerian Keuangan apa dipanggil? Itu harus jelaskan. Kalau sampai sekarang ini belum tahu saya kementerian, ya kan? Berarti itu kan keputusan kementerian sendiri. Keputusan yang berhubungan dengan impor itu harus ada terkoordinasi. Gak mungkin dia bicara sendiri. Baik, artinya menurut Prof Bowo, sekali lagi Prof Bowo seperti menegaskan bahwa keputusan ini seperti terlalu dini. Ya,
terlalu dini, terlalu tidak ada kehati-hatian. Tapi ya dia punya kewenangan. Saya nggak bisa. Kalau sudah punya kewenangan, yaitu dia sebagai penyelidik, sebagai penyidik, sebagai penuntut, ini sama-sama jaksa semua kan? Pertemanan kan ini. Bisa aja nanti ditetapkan dilimpahkan di pengadilan. Kalau sudah dari penyidik lain, penyidik sudah P21, sudah berkas sempurna dilimpahkan. Lah ini yang menjadi persoalan ketika nanti punya hal. Apakah itu, ya lihat aja nanti, ini kan ada pra-peradilan. Kalau pra-peradilannya sampai dimenangkan, berarti dianggap nggak mampu nanti institusi loh ini, nggak mampu dalam hal menyidik tentang tindak pidana korupsi. Tapi kalau menurut prediksi Prof Bowo nih, nanti kasusnya di pra-peradilan akan seperti apa? Ya nanti yang mutus itu hakim tunggal loh ya, yang mutus hakim tunggal. Jadi nanti ketika sah tidaknya menjadi tersangka, sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, itu ada hubungannya dengan putusan MK, ada pasal 77 sampai 83 kalau nggak salah di dalam KUHP. Itu hal yang merupakan satu pasal 77 itu penangkapan, penahanan dan penyitaan itu dari sana sampai 83 itu. Nah, Prof, misalnya dari peradilan ini tidak disetujui, apakah bisa mengajukan pra lagi? Kalau pra kedua tidak bisa dong. Oke. Ya, pra itu adalah sudah mempunyai kekuatan hukum, tidak lagi bisa dilanjutkan. Sudah final ya? Sudah final, karena sudah ada putusan. Kalau pra lagi nggak finalnya nggak ada. Selesai. Ya selesai. Karena hukum itu kan harus ada kepastian. Nah, kepastiannya di mana? Gitu. Oke, Prof, tapi kan seperti yang kita ketahui Komisi 3 kemarin sudah riuh dan gaduh mempertanyakan keputusan dari kejaksaan sendiri. Nah, kalau menurut Prof Bowo, bagaimana cara meredam keriuhan ini? Ini kan sudah terlanjur ada penahanan. Ya sebelum penahanan ada penangkapan jelas. Nah, jangan sampai semena-mena. Nanti rakyat ini jangan sampai hal-hal ini menjadi salah satu sudah terpilih, rakyat sudah memilih ya dalam pemilu ya, pilpres, terus rakyat juga dibikinkan lagi, jangan. Nanti kita ini ya mikir 12% ini TPN. Prof, kalau bicara tentang rakyat, akhirnya ada juga isu-isu yang berembus di masyarakat seperti yang tadi sudah ditanyakan. Jangan-jangan penangkapan Tom Lembong ini syarat akan muatan politis. Nah, cara meredamnya dan mengembalikan kepercayaan masyarakat dari kejaksaan sendiri seperti apa kalau menurut Prof Bowo? Kalau meredamnya, kalau dari kejaksaan jangan tebang pilih, semua harus kena dong. Semua ya itu baru meredam nantinya. Kalau hanya Tom Lembong, lah yang lainnya empat ini gimana? Nasibnya sama-sama impor. Loh, ini hanya 2015 sampai 2015 ini bertahun-tahun kok diam. Nah, ini akan terjadi. Ini nanti meredam masyarakat. Masyarakat menunggu. Kita juga menunggu nanti. Apakah hanya Tom Lembong, apakah ada lagi kan? Oke. Nanti temanya ada lagi nanti kan? Oke, ini akan jadi keberlanjutan tema kita selanjutnya. Iya. Oke. Iya. Tapi kita kasih kesempatan lagi. Oh, iya. Teman-teman mahasiswa mau bertanya, silakan, waktu dan tempat mempersilakan. Prof, saya mau bertanya, sebenarnya apa perbedaan kebijakan impor Tom Lembong dengan menteri-menteri yang lain yang juga melakukan impor, Prof? Dan mengapa hanya Tom Lembong saja yang didakwa? Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Ya itu baru ngomong. Iya ini ada apa ya? Apa namanya nih? Cheers ya? Cheers. Cheers. Oh iya ya. Aqua nih 1, 2, 3, 4, 5 kan? Kalau nggak salah 5 ya. Ini Tom Lembong. Ini bertahun-tahun. Kalau ini enggak, terus bagaimana ini? Dan itu nanti pertanyaan tadi ya sudah saya sampaikan. Jangan sampai ada tebang pilih. Bagaimana nanti mahasiswa itu menilai gitu. Tapi Prof Bowo optimis tidak akan ada tebang pilih? Kalau mahasiswa sudah ngomong begini, nah ini kan didengar sekarang. Kita bicara ini masuk digital.
digital itu tidak ada kedaulatan digital, bisa kemana-mana, di luar bisa ini, ya toh, platformnya itu kan luas kan, kecuali kalau ada data kita itu tersimpan yang nasional, sesuai dengan PP 12 kalau nggak salah dulu. Nah, tapi sekarang ini nggak bisa, pertanyaan mahasiswa ini nanti pertanyaan yang memang jujur. Dan mewakili pertanyaan sebagian besar masyarakat. Iya, nggak punya kepentingan. Tadi nggak punya kepentingan apa-apa sebetulnya, pure, benar ini. Ya insya Allah lah nanti kalau itu apa yang disampaikan nanti yang lainnya juga untuk meredam. Jangan hanya satu, nanti apa? Ya, yang lainnya juga. Ada muatan politis, jadi sebenarnya babak ini harusnya menjadi pemula, pembuka. Iya dong. Oh, Tom Limbong ini yang paling gampang. Nah, habis ini agak susah nggak apa-apa. Oke. Jadi ini memang, ini masuknya dari yang muda, oke. Oh, yang agak sulit, oke, kan nggak ada masalah. Oke kan? Nah, itu maksudnya demikian. Baik. Nah, ini kalau... Kita sedang menunggu babak selanjutnya nih ya, Prof ya? Oh ya, nanti tunggu ini, soalnya mahasiswa ini akan menunggu. Yang mahasiswa itu kan memang suatu estafet bangsa kan. Nanti ini jadi satu pemimpin regenerasi kan. Nah, jangan sampai regenerasi itu nggak diberikan informasi yang terbuka. Oke. Nah, ngomongin mahasiswa masih ada pertanyaan terakhir. Boleh, Prof? Oh, boleh. Silakan. Waktu dan tempat kami bersiap. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana dari UNESA. Ya. Izin bertanya, apakah ada kebijakan yang perlu dievaluasi untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan? Terima kasih. Ya, memang kebijaksanaan kalau dievaluasi, yaitu sebetulnya harus dievaluasi dong. Nah, kebijaksanaan itu adalah keputusan dia yang punya kuasa. Contohnya, wali kota punya kuasa untuk membuat suatu keputusan. Kalau keputusan itu nggak dievaluasi, jadi masalah. Semua harus dievaluasi. Nah, itu sebetulnya sebelum keputusan dikeluarkan, yaitu mesti harus koordinasi. Kalau enggak, ini nanti menyalahgunakan satu kewenangan. Contohnya ya, yang lebih ringan ya, Perda itu antara DPR ya, kemudian DPRD katakanlah, DPRD Surabaya sama wali kota ya, terus membuat satu perda, terus sama masyarakat harus diikutkan untuk jadi perda. Nah, ini harus izin, evaluasinya dari situ, nggak bisa sendiri dia. Nah, kebijaksanaan seperti itu. Ketika kebijaksanaan itu sudah ada sesuatu yang memang prosedur, tidak bisa menjadi tidak pidana korupsi. Kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan suatu putusan. Nanti menjadi mal administrasi kalau sampai ini terjadi tidak ada kerugian negara. Ya ternyata hanya administrasi. Kalau sudah administrasi ya mohon maaf. Nanti ini yang memang kewenangan untuk tindak pidana korupsi ada 3. KPK, Kejaksaan maupun Polri. Itu ada 3 itu. Oke. Nah. Apakah Prabowo optimis dengan sistem peradilan hukum di pemerintahan Prabowo Gibran ini ke depannya? Loh, itu sudah disampaikan kok. Sewaktu pelantikan sudah menyampaikan bahwa pertama judi online, kedua tentang tindak pidana korupsi, kan sudah disampaikan. Lah ini harus ada tindak lanjutnya, jangan sampai hanyalah sebagai omong-omong, jangan. Benar, ini nanti ditunggu kok actionnya, 100 harinya nanti. Optimis ya, Prof ya? Oh, saya optimis. Baik, mungkin terakhir Prof, pesan apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat terkait kasus Tom Lembong? Ya, itu masyarakat pertama harus mengawal tentang keputusan-keputusan yang menjadi salah satu kontradiksi. Keputusan-keputusan yang menjadi viral. Keputusan hukum khususnya ya, menyangkut keputusan pemerintah dan sebagainya. Nah, kemudian pemerintah juga begitu. Kita sudah ada undang-undang keterbukaan informasi. Itu harus segala sesuatu harus dibuka dong. Jangan sampai ditutupi. Tadi ada mahasiswa yang kalau keputusan dievaluasi, ya memang itu harus dievaluasi. Jangan sampai keputusan itu nanti nggak diuji. Diuji lebih dulu, maksud diuji antar internal. Nah, apakah nanti maksud dan tujuan ini nanti menyebabkan tindak pidana korupsi. Nah, kemudian di samping itu masyarakat jangan lupa, kalau mengerti, memahami tentang hukum dan politik, bisa lihat jam 8 malam hari Jumat
Hukum di Mata Bowo setiap hari Jumat jam Ih, 8 malam. Itu bisa nanti. Ini adalah mohon maaf, kuliah gratis. Ya, bisa dilihat. Nah, tahu ya. Pasal-pasal tahu ya, apa-apa semua ya. Dikupas tuntas ya. Sampai menyebutkan tentang pasal demi pasal. Nah, ini penting. Untuk apa? Supaya saya di sini memahami arti masyarakat supaya cerdas tentang dunia-dunia baik. Yo, ternyata ada dua ya tentang perbedaan antara politik dan hukum. Ya, tadi saya sampaikan. Nah, jangan lupa ya. Tiap hari Jumat ya. Oke. Jam berapa? Jam 8 malam. Oke. Di apa? Di Surabaya TV. Baik, terima kasih Prabowo atas waktu dan kesediaannya untuk senantiasa Amin. mengedukasi pemirsa setia Surabaya TV setiap hari Jumat jam 8 malam hanya di Hukum di Mata Bowo adalah tempat di mana kalian semua bisa mendapatkan edukasi dan kuliah gratis seputar tentang hukum dan politik. Nah, baik pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih. Dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Incil pamit undur diri. Salam Surabaya TV.